Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sidang Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita bersama bisa melaksanakan di antara kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, yakni salat Jumat berjamaah. Oleh karenanya, mari kita ikhlaskan niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang bertakwa. Amin. Jamaah sidang Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan juga At-Tabrani dalam Mustadraknya mereka berdua, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thawb. Sesungguhnya iman itu yang berada di dalam diri kalian benar-benar bisa usang, benar-benar bisa lusuh sebagaimana usangnya atau lusuhnya pakaian. Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Oleh karena itu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbarui iman yang berada di dalam hati-hati kalian. Jamaah dan jemaah rahimakumullah, dari hadis yang mulia ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin memperingatkan kepada kita semuanya agar kita memperhatikan iman yang berada di dalam hati kita. Bahwasanya iman yang berada di dalam hati kita, dalam dada kita ini bisa lusuh, bisa usang sebagaimana usang dan lusuhnya pakaian. Bukan hanya itu, bahkan manakala tidak kita jaga, iman tersebut akan menjadi lemah kemudian hilang. Nasallallahu salamah wal afiyah. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat baju yang kita pakai. Manakala awalnya ini adalah baju yang baru, baju yang bersih, akan tetapi manakala terus kita pakai, terus kita manfaatkan, bahkan tidak pernah kita bersihkan, tidak pernah kita cuci, maka lama-kelamaan baju tersebut akan menjadi lusuh, akan menjadi usang, menjadi kotor, bahkan baju tersebut akan terkoyak dan rusak. Demikian pula tubuh kita dan semua barang-barang yang kita miliki.
manakala tidak kita perhatikan, manakala tidak kita bersihkan dan tidak kita jaga, maka semuanya akan hancur. Maka bagaimana lagi dengan hati kita? Bagaimana lagi dengan iman kita, jamaah rahimakumullah, yang hendaknya kita lebih memperhatikan hal tersebut. Oleh karenanya Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanya, ayazidu al-iman wa yanqus? Wahai imam, apakah iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang? Maka kata beliau Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yazidu hatta yablugh a'la samawat. Iman itu bisa bertambah, bahkan bisa mencapai tingkatan langit yang paling tinggi. Wa yanqusu hatta yakunu fi asfala safilin, dan bisa berkurang sampai berada di dalam asfala safilin, atau tingkatan bumi yang paling bawah. Demikian pula Imam Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, ayazidu iman wa yanqus? Apakah iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang? Beliau mengatakan, yazidu hatta ka'amsalil jibal. Iman itu bisa bertambah, bahkan bisa seperti kokohnya gunung. Wa yanqusu hatta la yabqa minhu syai'. Dan bisa berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun. Jamaah rahimakumullah, perkataan-perkataan asar para imam barusan ini memberikan motivasi bagi kita semuanya, dan juga peringatan bagi kita semuanya untuk hendaknya kita memperhatikan iman yang berada di dalam hati kita. Oleh karena Rasulullah Muhammad SAW bersabda, fas'alullaha, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala an yujaddidal imana fi qulubikum, supaya Allah memperbarui iman-iman yang berada di dalam hati kalian. Kenapa? Karena iman kita, hati kita ini berada di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu, di dalam keimanan kepadamu. Demikian pula doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Rabb kami, janganlah engkau condongkan atau palingkan hati kami setelah engkau berikan hidayah petunjuk kepada kami, dan berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau adalah Al-Wahhab, Zat yang Maha Pemberi. Dua doa ini jamaah rahimakumullah, doa yang hendaknya terus kita baca agar Allah Subhanahu wa taala memperbarui dan juga menguatkan iman kita yang berada dalam hati kita. Jamaah rahimakumullah, selain itu para ulama memberikan nasihat kepada kita untuk memperbanyak menghadiri majelis ilmu, mempelajari ilmu-ilmu agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Mengapa demikian? Karena hal ini menjadi sebab pertambahan iman yang terpenting dan bermanfaat, karena ilmu menjadi sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mewujudkan tauhid yang benar. Pertambahan iman yang didasarkan dari ilmu ini bisa bertambah dengan signifikan dan juga bisa semakin bertambah kuat dan kokoh. Jamaah rahimakumullah, selain itu, yang terakhir, setelah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memperbanyak menghadiri majelis taklim, mempelajari ilmu-ilmu agama, yang terakhir adalah berusaha merenungi, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat berupa ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syariah. Apa itu ayat-ayat kauniyah?
ayat kauniyah, yakni tanda-tanda berupa ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Adanya langit, adanya bumi, adanya makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Manakala kita merenunginya, maka akan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaitannya dengan ayat-ayat syariah, yakni kita merenungi ayat-ayat yang berada di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, itulah kaitannya dengan pentingnya kita untuk memperhatikan iman yang berada di dalam hati kita, karena iman tersebut bisa bertambah dan juga bisa berkurang, bahkan bisa rusuh atau bahkan bisa hilang. Maka pentingnya kita untuk bisa terus menjaganya, memperbaruinya dengan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mempelajari ilmu agama, dan yang terakhir dengan kita mentadabburi ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syariah. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.